soalnya sering kita ini penting ya karena itu nanti kalian kalau udah apoteker mau ujian mau UKAI itu biasanya ada keluar seperti ini soalnya banyak seperti itu ya. Jadi ini penting ya untuk menghitung ini. Jadi tujuannya itu menghitung infus intravena baik yang dewasa pun anak-anak atau menghitung bahan tambahan untuk intravena, menghitung laju alir, kemudian menghitung dosis untuk parenteral ya. Nah, jadi sebagai pendahuluannya biasanya kita lihat bahwa infus itu tersedia banyak ya dan dalam bentuk 50 mili yang namanya mini bag ya, 100 yang umum lah kan 250, 500 sampai 1000 mili ya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit itu bisa diberikan sekaligus dua-dua ya. Ada infus yang volumenya besar ya, dan ada lagi yang infusnya untuk volume yang kecil yang disebut dengan piggy bag ya, small volume piggy bag. Biasanya itu antibiotik. Jadi sini yang volume last volumenya itu misalnya dextrosa 5% atau normal salin misalnya diberikan bersama-sama nanti masuk ke pasien gitu ya. Nah, ini yang disebut dicampurnya ya. Jadi dan infusnya itu bisa ada yang disebut dengan continuous infusion, yaitu infus yang dia volumenya besar dan itu misalnya infus NaCl ya, itu bisa sampai volumenya besar dan waktunya lama. Maka disebut dengan continuous infusion. Ada juga yang ditulis intermittent infusion ya. Jadi kadang-kadang kan resep dokter itu mereka tulis itu ada continuous infusion atau intermittent infusion. Jadi Anda harus mengerti maksudnya apa gitu. Ya, kalau intermittent itu biasanya waktunya singkat, volumenya juga kecil ya, bisa sampai 25, 50, 100, 150 aja. Ya, jadi dia hanya intermittent, jadi waktunya hanya singkat dan volumenya kecil. Ya. Dan juga tetesannya juga macam-macam ya, untuk infus itu. Ada yang disebut dengan macro drip, ada micro drip. Untuk anak-anak itu tetesannya itu lebih kecil ya tetesannya, untuk yang makro yang lebih besar ya. Jadi infus yang volume besar makro drip ya. Nah, pemberian injeksi ke dalam vena. Jadi pemberian infus itu biasanya kan melalui pembuluh darah yang disebut dengan intravena kan. Tetapi melalui pembuluh darah itu juga bisa langsung ya, tidak melalui infus. Jadi disuntikkan langsung ke pembuluh darah di tangan kita misalnya ya. Itu mulai pembuluh darah juga, itu namanya intravena juga, tapi bukan infus. Maka itu disebut dengan IV push atau IV bolus ya. Jadi kalau resep dokter itu ditulis IV push atau IV bolus, itu artinya disuntikkan ke dalam pembuluh darah, bukan dengan infus ya, tapi langsung dia ke pembuluh darah dan waktunya singkat, kurang dari 1 menit biasanya ya. Disebut IV push atau IV bolus. Jadi Anda harus bisa baca pengertiannya apa maksudnya di situ resepnya ya. Lalu di resep itu juga dokter itu malas menulisnya, dia panjang-panjang. Ya kasih singkatan aja, misalnya NS apa artinya, normal salin ya 0,9% natrium klorida, setengah NS misalnya 0,45, D5W, dextrosa 5%, D10W. Nah, itu di resepnya tulis seperti itu. Anda harus bisa membaca apa artinya itu gitu ya. RL misalnya linger laktat, D5RL berarti campuran infus campuran dextrosa 5% dalam linger laktat misalnya. Ya, jadi dia nggak tulis nggak lengkap. Anda harus tahu itu apa maksudnya itu ya. Nah, ini ada contoh perhitungan. Misalnya ada resep ya, dokter menulis ya obat untuk infus intravena untuk seorang anak yang beratnya 10 kilo, ya, di mana menggunakan larutan standar dopamin. Jadi obatnya ada dopamin, larutan yang tersedia itu 60 mg per 100 ml. Ya. Nah, ini infusnya dengan laju alirnya 5 ml per jam. Jadi 1 jam itu masuknya 5 ml obatnya. Ya, jadi lambat ya. Berapakah dosis dopamin per kilogram per menit untuk anak tersebut? Nah, jadi tanya dosisnya berapa ini? Dosisnya satuannya kalau anak itu biasanya bisa per kilogram per menit gitu, ya. Berapa dosisnya? Jadi biasanya kalau anak itu dalam mcg ya, mikrogram
per kilogram per menit ya satuannya untuk dosis si anak itu tadi. Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi tentunya yang pertama apa yang diketahui? Diketahui ada larutan standar 60 mg dalam 100 ml ya. Nah, kalau dia misalnya 5 ml per jam ya dalam 1 jam itu masuknya 5 ml. Berarti berapa mikrogram kan gitu ya. Diketahui kalau dia 100 mili kan 60 miligram. Jadi kalau dia 5 mili berapa miligram? Ya, dicari dulu kan gitu kan. Jadi 60 banding 100 dengan S banding 5 misalnya. Maka X-nya bisa didapat. Artinya di dalam 5 mili itu berapa mikrogram atau berapa miligram obat yang sudah masuk gitu ya. Jadi dapatnya 3 mg atau 3.000 mikrogram mcg dalam 1 jam itu, dalam 5 ml itu. Ya. Nah, setelah dapat mikrogramnya, kan ditanya sekarang mikrogramnya per menit. Kan gitu kan. Yang tadi kan per jam. Yang kita hitung 5 mili itu kan per jam. 3.000 mcg itu kan per jam. Sekarang pertanyaannya kan per menit. Maka kita hitung lagi kan gitu. Ya. Perbandingannya 50 mcg ya untuk yang 10 kilo ya kan beratnya si anak ini kan 10 kilo 50 mcg. Kalau dia 1 kilo berapa kan di sini kan per kilo yang ditanya kan dosisnya per kilo, jadi kalau 1 kilo dia berapa mcg ya kan. Kalau 10 kilo beratnya 50 mcg kan kita udah hitung kan 50 mcg per menit. Ya, jadi tadi per jam. Untuk menghitung per menitnya kita bagi 60 kan, 3.000 mcg itu kan per jam. Jadi yang diminta kan per menit, maka dibuat per menit dulu. Jadi per menitnya dibagi 60 jadi 50 mcg. 50 mcg itu per menit. Sedangkan per menit 50 mcg itu kan untuk anak 10 kilo. 10 kilo ya. Sekarang tanya kan per kilo, maka dibagi dengan 10 kan gitu. Jadinya 5 mcg ya. Jadi kalau 10 kilo kan 50 mcg. Jadi kalau 5 per kilonya berapa dibagi 10 kan? Jadinya 5 mcg per kilogram per menit. Nah, soal nomor 2 adalah hitunglah volume infus per hari dari dextrosa 10% yang diberikan ke seorang bayi yang beratnya 1,6 kilo berdasarkan 60 ml per kilogram per hari. Jadi di sini diketahui bahwa seorang bayi yang beratnya 1,6 kilo ya diberi infus dextrosa 10% per hari, yaitu dosisnya 60 ml per kilogram per hari. Ya, infusnya. Nah, sekarang menggunakan perangkat yang menyampaikannya 60 tetes per mililiter. Ya. Jadi dia menggunakan apa namanya ya infusnya itu dia hitung 1 liter itu 60 tetes alat infusnya ya. Nah kemudian 1 menit itu 20 tetes. Ya kalau 1 mili 60 tetes, kalau 1 menit 20 tetes. Sekarang dihitung Anda diminta hitung berapa waktu total infus ini. Jadi si anak itu diberikan infusnya sampai habis infusnya itu kira-kira memerlukan waktu yang berapa lama gitu. Nah ini pertanyaannya ya. Tentu kita hitung dulu misalnya kalau berapa mili dia kan untuk si anak yang 1,6 kilo itu dia memerlukan berapa mililiter infusnya. Ya kan kita hitung dulu. Karena kalau dia 1 kilo dia memerlukan 60 mili. Kalau dia 1,6 kilo berapa mili infusnya? Yaitu 1,6 kali 60 mili. Berarti si anak ini memerlukan infusnya atau menghabiskan infusnya itu sebanyak 96 mililiter dosisnya ya untuk perharinya. Nah, 96 mililiter itu berapa tetes dia? Kan gitu kan? Berapa tetes dia? Karena di sini diketahui kalau 20 tetes per menit. Jadi kalau berapa tetes kita hitung dulu dan nanti bisa dapat waktunya kan gitu kan. Nah, jadi
96 ml itu kita kalikan dengan 60. Kenapa? Karena kalau 1 mili kan diketahui di sini 60 tetes. Jadi kalau 96 mili berapa tetes? Yaitu 96 kali 60. Maka dapatlah jumlah tetesnya yaitu 5.760 tetes. Jadi dia menghabiskan infus 96 ml itu tetesannya adalah 5.760 tetes. Nah, 5.760 tetes itu memerlukan waktu berapa lama? Kan itu yang ditanyakan. Infus menghabiskan 5.760 tetes itu atau 96 ml itu berapa waktunya, berapa perlu waktunya kan gitu. Nah, diketahui bahwa kalau dia 1 menit kan 20 tetes. Ya kan? 1 menit 20 tetes. Jadi kalau ada 5.760 tetes berapa menit dia? Maka 5.760 dibagi 20 kali 1 menit. Maka dapatlah 288 menit. Nah, jadi untuk menghabiskan infus kepada si anak yang beratnya 1,6 kilo dengan volume infusnya 96 mili, dia memerlukan waktu 288 menit. Atau dibuat dalam jamnya ya 4 jam 48 menit. 4 jam itu kan berarti 4 kali 6 200 berapa? 240 ya, 240 menit, baru sisanya 48 menit. Nah, 4 jam 48 menit ya. Soal keempat adalah ada permintaan resep, obatnya adalah gentamisin sulfat ya, di mana dosisnya 2,5 mg per kilogram. Ini diberikan pada bayi yang beratnya 1,5 kilo. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, Anda disuruh hitung dosis obatnya untuk si bayi tadi. Yang kedua adalah laju alirnya dalam satuannya mililiter per menit. Bila obat ditempatkan dalam kantong infusnya 50 ml dan dijalankan selama 30 menit. Nah, jadi diketahui volume infusnya 50 mili, kemudian waktu infusnya adalah 30 menit, kemudian untuk menghabiskan 50 mili tadi kan waktunya 30 menit, kemudian dosis si anaknya 2,5 mg per kilogram berat badan, sedangkan bayinya 1,5 kilo. Berarti kalau 1,5 kilo berapa dosis yang diperlukan? Yaitu 2,5 mg kali 1,5. Berarti dosis yang diperlukan adalah 3,75 mg. Nah, dosisnya ya itu yang Anda suruh hitung. Kemudian B-nya laju alirnya dalam mililiter per menit. Nah, dalam 50 mililiter itu memerlukan waktu 30 menit. Jadi kalau per menitnya berapa ya? Gampang kan? Tinggal dibagi 30, ya kan? Nah, jadi 50 dibagi 30 dapatnya 1,67 mililiter per menit. Nah, nomor yang berikutnya adalah nomor 5. Seorang bayi yang beratnya 3,5 pons ya diberikan infus dextrosa 10%, dosisnya 60 ml per kilogram per hari ya. Ada dua di sini pertanyaan. Yang pertama adalah berapa mililiter infus per hari untuk bayi dengan berat tersebut. Jadi berapa mili infusnya yang diperlukan untuk bayi yang beratnya 3,5 pons ya. Kemudian hitunglah total waktu yang diperlukan infus, di mana diketahui laju alir untuk infusnya adalah 60 tetes per mililiter, kemudian kalau per menitnya adalah 20 tetes. Itu yang diketahui ya. Nah, jadi kita cari dulu yang pertama, berapa mililiter infusnya yang diperlukan untuk si bayi yang beratnya 3,5 pons. Jadi seperti yang kuliah sebelumnya yang kemarin ya, kalau menghitung kilogram, karena dosisnya dalam kilogram maka ponsnya rubah menjadi kilogram, maka kita bagi dengan 2,2, maka dapatlah beratnya 1,6 kilo si bayi tadi beratnya. Nah, 1,6 kilogram itu memerlukan dosisnya berapa mililiter? Sedangkan diketahui kalau 1 kilo 60 mili. Berarti kalau 1,6 kilo berapa? 1,6 kali 60. Berarti dia memerlukan infusnya, dosisnya 96 ml. Ya, itu jawaban yang pertama.
Yang kedua adalah diminta untuk menghitung total waktu infusnya, ya berapa lama dia diinfus. Jadi diketahui bahwa volume infus diperlukan si bayi adalah 96 ml, ya kan? Nah, jadi 96 ml ini kita harus hitung berapa menit lah kan gitu ya yang diperlukan. Di sini diketahui bahwa kalau 1 ml itu 60 tetes. Jadi kalau 96 ml itu berapa tetes? Yaitu 96 kali 60. Dapatlah tetesnya. Setelah dapat tetesnya diketahui bahwa kalau dia 20 tetes kan 1 menit. Nah, ada sekian tetes berapa menit dia? Berarti sekian tetes itu 96 kali 60 tetes itu dibagi dengan 20 tetes kali 1 menit waktunya. Karena 1 menit itu 20 tetes kan? Jadi kalau ada 96 kali 60 tetes itu berapa menit? Yaitu 96 kali 60 dibagi 20 kali 1 menit. Sehingga dapatlah 288 menit atau 4 jam 48 menit. Ya, sama seperti tadi juga. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya adalah seorang bayi memerlukan infus kontinu dengan kecepatan alirnya 1 liter per jam, ya kan? Nah, 1 liter per jam, salah nih. Nah, ini laju alirnya ya. Kemudian untuk pemberian obat 4 mcg per kilogram per menit. Jadi dosisnya si bayi ini adalah 4 mikrogram per kilogram per menit. Ya, biasanya kalau dosis bayi itu per kilogram ya per menit per waktu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hitunglah miligram obat yang harus ditambahkan pada 100 ml larutan infus. Nah, artinya berapa jumlah miligram obat ini yang harus diberikan kepada si anak ini, di mana obat tadi akan dicampur ke dalam infus yang 100 ml. Nah, itu miligram. Diketahui bahwa kalau dia dosisnya kalau per kilo ya 4 mcg, ya kan per menit. Nah, jadi kita hitung dulu misalnya kalau dia 1 mili kan diketahui 1 liter itu 1 jam. 1 liter itu 1 jam. Kalau untuk menghabiskan 100 mililiter berapa waktunya? Tentu 100 jam, ya kan? Karena 1 mili 1 jam masuknya obatnya. Kalau menghabiskan 100 mili berapa? 100 jam, ya kan? Bukan 100 jam. Nah, 100 jam ini berapa mcg yang diperlukan obatnya? Tentu kita hitung dulu 1 jam itu berapa. Ya kan? Dari 100 jam ini memerlukan berapa mcg? Kita hitung dulu 1 jam obat ini berapa mcg-nya dosisnya. Nah, dari sini ketahui bahwa kalau dia per menit dia kan 4 mcg per kilogram per menit, ya kan? Nah, sekarang kalau dia per jam berarti 1 jam itu kan 60 menit. Jadi dibuat jadi jam berarti harus kalikan 60, ya kan? Harus kalikan 60. Tadi kan per menit. Kalau dia per jam berarti 60 kali 4 mcg per kilogram. Berarti dalam 1 jam itu dosisnya 240 mcg. Sedangkan dia memerlukan infusnya harus 100 jam. Berarti kalau 100 jam berapa? 1 jam 240. Kalau 100 jam berapa? Jadi 100 kali 240. Berarti 24.000 mcg per kilogram. Ya. Nah, dapat mcg-nya sedangkan yang ditanyakan miligram. Maka mcg-nya harus dirubah menjadi miligram. Jadi 24.000 mcg itu sama dengan 24 miligram. Dibagi 1000 ya. 24.000 bagi 1000, 24 miligram. Ya, jadi jawabnya adalah 24 miligram. Nah, untuk soal berikutnya adalah obatnya adalah acetazolamide natrium. Ya, tersedia dalam 500 mg vial yang akan direkonsumsi menjadi 5 ml dengan aqua steril untuk injeksi sebelum digunakan. Berarti dia ini bentuk serbuk nanti ditambahkan dengan air steril, aqua steril untuk injeksi.
baru nanti setelah dia larut baru diberikan. Nah, diketahui dosis untuk si anak ini, untuk obat ini adalah 5 mg per kilogram berat badan. Sekarang pertanyaannya, berapa mililiter injeksi yang harus digunakan untuk seorang anak yang beratnya 25 pounds? Nah, jadi, tentu kita karena dosisnya dalam kilogram berat badan, tentu pounds-nya kita rubah dulu dalam kilogram. Dibagi 2,2 berarti yang ditanya adalah berat si anak yang 11,4 kilo. 25 bagi 2,2 berarti 11,4 kilo ya. Untuk 25 pound itu adalah 11,4 kilo beratnya. Nah, untuk anak yang 11,4 kilo ini berapa dosisnya? Itu yang ditanya. Ya, berapa dosisnya? Kemudian baru kita hitung lagi mililiternya. Yang ditanya mililiter injeksinya kan. Jadi kita cari dulu dosisnya. Untuk 11,4 kilo, itu kalau 1 kilo kan 5 mili. Jadi kalau 11,4 kilo berapa? Yaitu 11,4 kali 5, berarti 57 miligram. Ya kan? 57 miligram. Nah, tadi udah diketahui kalau dia obatnya 500 miligram, dia akan dilarutkan sampai menjadi 5 mili. Jadi 500 miligram menjadi 5 mili. Sekarang dosisnya dia perlu 57 aja. Berarti berapa mili dia? X-nya itu ditanya. Berapa mili injeksi yang harus digunakan. Jadi 500 miligram banding 5 mili sama dengan 57 banding X. Maka X-nya adalah 5 kali 57 bagi 500. Ya, itu yang ditanyakan 57 miligramnya itu berapa kan? Ya. Nah, itu sama dengan 0,57 mililiter. Ya. Jadi kalau dia 500 miligram dia memerlukan 5 mililiter kan, tapi sekarang dia hanya perlu 57. Berarti berapa? Ya kan? 57 dibagi 500 kali 5 kan gitu kan. Jadi dapatnya 0,57 mililiter. Ya. Oke. Itu tadi adalah larutan infus ya. Sekarang ini ada namanya larutan intravena campuran. Jadi misalnya ada suatu obat harus diencerkan dengan suatu infus yang volume besar, maka campuran itu namanya intravena campuran. Ya. Di sini contohnya misalnya ada resep ya yang Anda terima, misalnya obatnya metoclopramid 12 miligram. Dalam infusnya 50 ml dextrosa 5%. Ya. Nah, jadi diencerkan dengan infus dextrosa 50 mili ya. Pertanyaannya, ada tersedia di apotek itu tidak ada dalam bentuk serbuk. Metoclopramid itu yang diminta kan 12 mili, ya nggak ada dalam bentuk serbuk. Yang ada tersedia dalam bentuk sudah larutan, yaitu injeksi. Injeksinya namanya injeksi sama obatnya yaitu metoclopramid. Tapi injeksinya itu konsentrasinya 5 mg per mililiter. Diketahui injeksinya itu adalah 5 mg per mililiter konsentrasinya. Nah, dari injeksi ini berapa diambil mililiter supaya memenuhi persyaratan yang diminta dalam resep tadi yaitu 12 mg. Ya kan? Nah, jadi kita hitung berapa mililiter yang diambil dari sini yang tersedia ini, ya. Yaitu 12 dibagi dengan 5 kali 1 mili. Jadi kalau dia 1 mili kan 5 miligram. Kalau 12 miligram berapa? 12 dibagi 5 kali 1 mili, berarti 2,4 liter. Jadi Anda harus ambil 2,4 mililiter dari injeksi yang tersedia tadi supaya mendapatkan dosisnya yang 12 miligram. Ya, nanti tinggal dicampur ke dalam infus dextrosa 50 mili ya. Nah, itu soal pertama. Soal yang kedua adalah ada resep ya, obatnya famotidin 25 mg. Dan obat ini harus dicampurkan dalam dextrosa 100 ml 5%. Ya, supaya diberikan melalui infus. Nah, sekarang yang tersedia adalah obatnya injeksi juga famotidin yang sudah larut ya. Jadi kita nggak perlu kita timbang-timbang famotidin serbuknya, kita tinggal mengambil injeksi yang sudah jadi.
Tapi harus kita hitung karena injeksi yang sudah jadi itu konsentrasinya kan beda, ya. Dia konsentrasinya 10 mg per mililiter. Nah, pertanyaannya berapa yang diambil dari injeksi yang sudah ada ini supaya mendapatkan 25 mg, ya. Jadi bisa kita hitung kalau dia 1 mililiter 10 mg, berarti kalau dia memerlukan 20 mg berapa mililiter? 25 dibagi 10 kali 1 mililiter. Jadi 25 mg dibagi 10 kali 1 mililiter, maka sama dengan 2,5 mililiter. Artinya dari injeksi yang sudah ada yang tersedia ini, yang konsentrasi 10 mg mililiter itu kita ambil 2,5 mililiter untuk mendapatkan permintaan resep yang jumlah famotidinnya 25 mg. Ya, jadi kita nggak timbang-timbang lagi, kita tinggal mengukur, ambil 2,5 mili, lalu dicampurkan dalam dextrosa yang 5% tadi. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, ada permintaan resep lagi ya, obatnya namanya enalaprilat. Ya, enalaprilat itu adalah obat hipertensi, obat darah tinggi, di mana diperlukan 2 mg. Ya, 2 mg. Nah, sedangkan yang tersedia adalah injeksi enalaprilat di mana konsentrasinya adalah 1,25 mg dalam 1 mililiter. Nah, berapa yang kita ambil dari injeksi yang tersedia ini supaya dapat 2 mg? Ya, gampang kan? Kalau dia 2 mg, dia itu kalau dia 1,25 mg, dia 1 mili. Kalau 2 mg berapa? Ya berarti 2 dibagi dengan 1,25 mg kali 1 mili. Berarti diambil 1,6 mililiter. Jadi diambil 1,6 mililiter dari injeksi yang sudah tersedia, maka akan mendapatkan jumlah yang diminta, yaitu 2 mg dari enalaprilat. Ya. Jadi sudah tersedia injeksinya dalam larutan, kita tak perlu lagi timbang-timbang supaya 2 mg gitu. Kemudian nomor 4 adalah seorang apoteker ya mendapat resep, misalnya ditulisnya tambahkan 1 gram lidokain pada larutan infus intravena yang volumenya 250 ml. Nah, itu yang diminta dalam resep. Nah, sedangkan yang tersedia adalah injeksi lidokain 2%. Nah, jadi kita nggak perlu timbang-timbang lagi serbuk lidokain, kita cari-cari nggak ada serbuknya, yang ada adalah injeksinya yang sudah bentuk larutan lidokain tapi konsentrasinya 2%. Jadi kita harus sesuaikan ini supaya dapat 1 gram kan, kita hitung. Jadi kalau 2% artinya apa? 2% artinya 2 gram dalam 100 mili. Nah, sedangkan kita perlu 1 gram. Gampang kan? Kalau 100 mili itu 2 gram. Kalau 1 gram berapa mili? Ya separuhnya kan? 1 dibagi 2 kali 100 mili. Jadi 50 mili. Ya. Jadi kita ambil larutan yang 2% tadi, kita ambil 50 mili untuk mendapatkan permintaan resep yang dinukainya 1 gram. Ya. Gampang kan? Ini tinggal apa? Nah, nomor 5 adalah seorang dokter meminta resepnya, obatnya adalah kalsium gluceptab ya, sebanyak 540 mg untuk ditambahkan pada cairan infus ya, cairan intravena. Nah, ini kan tidak perlu kita timbang-timbang, nggak ada tersedia serbuknya. Tapi yang tersedia adalah injeksinya yang dalam ampul, di mana injeksinya dalam ampul yang 5 mili, satu ampul. Di dalam satu ampul itu dia mengandung 90 mg obatnya yang sama, yaitu kalsium gluceptab. Nah, jadi ada ampul yang 5 mili, di mana 5 mili itu ada 90 mg. Nah, berapa mili yang kita ambil ya volume ampulnya ini semua supaya mendapatkan 540 mg. Ya. Kita hitung dulu lah kan. Kalau dia 90 mg dia 5 mili. Jadi kalau memerlukan 540 mg berapa mili? Yaitu 540 bagi 90 mg kali 5 mili. Berarti 30 mililiter.
Artinya dari ampul yang injeksi yang sudah tersedia ini kita perlu 30 ml. Tetapi kalau satu ampul cuma 5 mili kan, berarti berapa ampul yang diperlukan? Bisa hitung nggak kira-kira? Satu ampul kan 5 mili, sedangkan dia memerlukannya 30 mili. Berarti berapa ampul? Bisa hitung? Ya, siapa yang bisa cepat? Ayo jawab. 6 ampul, Bu. Iya, 6 ampul ya, karena kan 6 kali 5, 30 ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi untuk menghitung laju alir. Laju alir. Jadi apa itu laju alir ya? Jadi obat itu kalau infus itu dosisnya tergantung pada konsentrasi obat dalam infus. Atau volume infus yang diberikan berapa, atau tergantung alat infus yang digunakan, berapa laju alirnya, berapa tetesnya, misalnya ya kecepatan tetesnya, itu semua mempengaruhi. Jadi ketika diberikan infus itu nggak boleh sembarangan, kita juga harus tahu ya berapa sih laju alir dari infus ini ya. Jadi laju alir itu artinya volume yang diberikan pada periode waktu tertentu. Misalnya dalam 1 jam itu berapa mili dia masuk laju alirnya. Atau dalam 1 menit itu berapa mililiter. Atau misalnya berapa tetes dia dalam 1 menit, dalam 1 jam. Nah, bisa juga seperti itu kan. Nah, itu tetesannya perlu kita tahu ya, sehingga bisa kita menghitung. Ya. Kadang kan ada obat juga yang nggak boleh cepat diberikan, ada yang harus lambat. Ya. Nah, ada juga yang lebih harus cepat. Jadi ini tergantung, dan kita juga harus tahu ini sudah berapa lama dia infus, berapa dosis yang sudah masuk kan gitu. Ya. Jadi atau misalnya bisa kita tahu juga misalnya untuk menghabiskan misalnya 500 mili infus itu berapa lama diperlukan. Nah, kita bisa hitung berdasarkan laju alir tadi. Jadi artinya kalau kita misalnya ada pasien yang sakit misalnya nggak perlu kita tunggu sampai habis melihat infusnya itu enggak bisa kita hitung kira-kira kalau dia sekian tetes berapa mili dia dalam waktu 1 menit berarti nanti kalau menghabiskan 500 mili itu berarti waktunya harus kembalikan sekian jam. Jadi mulai misalnya sekarang jam berapa nanti jamnya berapa dia selesai bisa kita hitung. Jadi nggak perlu ditunggu terus gitu kan. Nah itu kira-kira tujuannya kita menghitung itu sebenarnya. Nah ada contoh misalnya ya seorang pasien dia itu menerima infus injeksi NaCl 0,9% sebanyak 1 liter dan memerlukan waktu 24 jam untuk menghabiskan 1 liter ini, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya berapa laju alirnya? Kalau dalam 1 jam itu berapa mililiter? Jadi kalau dia 1 liter dia habisnya 24 jam, berarti 1 jam itu berapa mililiter dia masuk? Nah, kan gampang kan? Tinggal kita hitung, ya kan? Kalau dia 1 liter artinya 1000 mili. Kalau 1000 mili dia 24 jam. Kalau dia per jam berarti dibagi dengan 24. Gitu kan? 1000 dibagi 24. Maka dapatlah 41,66 mililiter per jam. Ya. Kalau 1000 kan 24 jam. Berarti kalau per jamnya berapa? Dibagi 24. Dapatlah 41,66 atau digenapkan jadi 42 mililiter per jam. Ya. Jadi 1 jam itu masuk 42 mililiter, tapi kalau dia 24 jam dia menghabiskan 1 liter. Ya. Nah, soal nomor 2, ya, ini lain lagi. Kalau nomor pertama kan ditanya laju alir. Kalau yang nomor 2 diketahui laju alir, tapi yang ditanya waktu infusnya berapa lama. Ya, jadi dibalikkan lagi. Nah, ini misalnya ada 1 liter ya injeksi linger laktat ya. Itu diketahui laju alirnya. Jadi dalam 1 jam itu dia menghabiskan 125 ml. Nah, dalam 1 jam 125 ml. Berarti kalau menghabiskan 1000 ml atau 1 liter itu berapa jam? Nah, ini terbalik dia kan yang ditanya waktunya. Jadi bisa dihitung juga kan. Kalau dia 1000 ml, 1000 ml berarti 1000 dibagi dengan 125 kali 1 jam. Berarti dia memerlukan 8 jam. Ya. Jadi kalau 1 jam dia habis 125 mili, kalau dia 1000 mili berarti menghabiskan waktu 8 jam.
Ya, kalau jadi berdasarkan laju alir kita bisa tahu ini impulsnya kapan habisnya gitu. Nah, kemudian nomor 3 adalah seorang pasien menerima larutan melalui impuls dengan laju. Nah, ini diketahui laju alirnya dalam tetes per menit. Jadi laju alir itu bisa mililiter per jam, bisa juga tetes per menit ya satuannya. Di sini ketahui 36 tetes per menit. Jadi dalam 1 menit itu masuk 36 tetes obatnya, impulsnya ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya impulsnya itu memerlukan waktu 3 jam menghabiskannya ya. Berapa banyak impulsnya itu? Berapa mililiter impulsnya dihabiskan dalam waktu 3 jam? Nah, jika diketahui tetesannya dirubah menjadi 15 tetes per mililiter. Ya kan? Nah, jadi 1 mililiter itu 15 tetes. Ya. Sedangkan kalau 1 menit 36 tetes. Nah, itu ya, laju alir bisa macam-macam. Bisa tetes per menit, bisa juga tetes per mililiter. Nah, jadi dalam waktu 3 jam ini dia memerlukan berapa mililiter habis infusnya itu. Ya kan? Nah, itu yang ditanya. Jadi pertama, kita lihat dulu. Kalau 1 jam itu berapa tetes dia, kan gitu kan? Kita hitung 1 jam itu berapa tetes. Diketahui di sini kalau dia 1 menit 36 tetes. Jadi kalau 1 jam berapa tetes? Ya, nah satu menit kan 60, 1 jam itu kan 60 menit. Diketahui kalau 1 menit kan 36 tetes. Jadi kalau 1 jam berarti kalikan 60, gitu kan? Jadi 36 kali 60 dapatlah tetes per jamnya. Ya kan? Setelah dikalikan 60 dapat tetes per jam. Setelah dapat tetes per jamnya, di sini kan waktunya kan 3 jam, bukan per jam kan? Jadi kalikan lagi dengan 3. Karena soalnya ditanya 3 jam, berarti kali 3 jam. Jadi dalam 3 jam itu berapa tetes dia? Berarti 36 kali 60 tetes. Kan dalam 3 jam. Setelah dapat tetesnya dalam 3 jam, yang ditanya kan mililiter. Nah, diketahui bahwa 1 mililiter itu 15 tetes. Atau 15 tetes itu 1 mili. Sedangkan dalam 3 jam ini sekian tetes. Ya kan? Sekian tetes ya. Sekian tetes itu berapa mili kan gitu kan? Kalau 1 mili 15 tetes. Kalau ada 36 kali 60 tetes kali 3 6 tetes itu berapa mili? Berarti dibagi 15 kali 1 mili ya. Jadi dapatlah 432 mililiter ya. Jadi kalau mau lebih gampangnya sebenarnya 36 kali 60 kali 3 itu dapatnya berapa tetes. Nanti baru dibandingkan dengan ini. Misalnya kalau 15 tetes dia 1 mili. Kalau ada sekian tetes berapa mili? Yaitu dibagi dengan 15 kali 1 gitu ya. Oke. Kemudian soal berikutnya adalah seorang dokter ya memesan 20 gram magnesium sulfat untuk ditambahkan pada infus dextrosa 5% sebanyak 1 liter. Ya. Dan ini akan diinfuskan sebanyak 1,5 gram per jam. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa laju alirnya? Ya, dalam 1 jam itu berapa mililiter infusnya yang masuk itu, laju alirnya mililiter per jam. Ya. Nah, jadi kita hitunglah, misalnya di sini diketahui apa? Diketahui kalau 1 jam itu 1,5 gram obatnya, ya kan? Yang masuk 1,5 gram. Sedangkan di sini dia perlunya 20 gram, ya, 20 gram. Jadi berarti kalau 20 gram itu berapa mililiter kan gitu kan, mililiter per jam. Jadi kalau dia 1,5 gram, ya dia per jamnya kan. Sedangkan kalau ini kan 1 liter, kalau 20 gram itu kan 1 liter ya, 1000 mili. Jadi kalau 1,5 gram itu berapa mili? Ya 1,5 dibagi dengan 20 kali 1000 kan gitu kan mililiternya. Ya, jadi dapatlah 75 mililiter. Ya, kalau dia 20 gram kan 1000. Nah kalau 1,5 gram berapa? 1,5 dibagi 20 kali 1000.
ya. Itu dapatnya 75. Nah, soal berikutnya adalah pada laju aliran berapakah? Nah, jadi ditanya berapa tetes per menit laju alirnya. Sebaiknya larutan IV dalam contoh soal 4 itu diinfuskan jika faktor tetesannya 15 tetes per mililiter. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 4 ini soalnya ya. Ditanya berapa tetes per menit laju alirnya. Ya, kalau diketahui 1 mililiter itu 15 tetes. Jadi berapa tetes per menit ketahui ditanya. Nah, tentu kita tahu tadi pada soal 4 ini bahwa untuk menghabiskan apa 1 jam itu menghabiskan infusnya 75 mililiter, ya kan? 75 mililiter ini berapa tetes? Sedangkan diketahui kalau 1 mili itu 15 tetes. Kalau 75 mili berapa tetes? Ya, 75 kali 15, ya kan? Maka dapatlah tetesnya. Nah, setelah dapat tetesnya, ini masih per jam tadi kan mililiternya per jam nih. Nah, untuk membuat jadi menitnya harus kita bagi lagi 60 kan gitu kan? Karena ini masih per jam. Jadi yang ditanyakan tetes per menit. Jadi per jamnya dirubah menjadi menit, maka dibagi 60. Jadi dapatlah 18,75 tetes atau digenapkan menjadi 19 tetes per menit. Jadi yang penting satuannya jangan lupa. Kalau dari per jam dirubah menjadi menit, maka dibagi dengan 60. Kalau diketahui menitnya mau dirubah jadi jam, dikali dengan 60. Jadi jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Itu yang penting. Kemudian soal berikutnya adalah seorang anak dengan bobotnya 15 kilo, ya, beratnya 15 kilo, akan menerima obatnya elektrolitnya kalium klorida dengan dosisnya 1 mili ekivalen per kilogram selama 6 jam. Ya. Jadi infusnya itu selama 6 jam dengan dosis sekian. Kemudian konsentrasi akhir pemberian infus harus mencapai 20 mili ekivalen per liter. Nah, ada 3 pertanyaan yang di sini yang ditanya. Yang pertama adalah berapa mililiter injeksi yang mengandung 2 mili ekivalen per mililiter yang harus digunakan. Nah, jadi yang tersedia ada injeksi yang konsentrasinya 2 mili ekivalen per mililiter. Nah, untuk si anak yang dosisnya perlu 1 mili ekivalen per kilogram itu berapa diambil dari injeksi yang sudah tersedia itu supaya mendapatkan dosisnya yang si anak yang beratnya 15 kilo, ya kan? Jadi kita harus hitung dulu dosisnya. Kalau dia 1 kilo, dia 1 mili ekivalen. Kalau dia 15 kilo, dosisnya berapa? Berarti 15 kali 1, ya kan? Jadi 15 mili ekivalen, ya kan? 15 kilo. Jadi si anak ini kalau 15 kilo memerlukan 15 mili ekivalen. Untuk 15 mili ekivalen itu yang tersedia larutannya 2 mili per mililiter. Berarti berapa mili yang diambil untuk mendapatkan 15 mili ekivalen? Yaitu 15 dibagi dengan 2 kali 1 mili. Berarti diambil 7,5 mililiter dari injeksi yang sudah tersedia ini supaya mendapatkan dosis si anak yang diperlukan yaitu 15 mili ekuivalen ya untuk si kalium kloridanya. Oke, itu yang pertanyaan pertama ya jawabannya. Yang kedua adalah untuk volume total berapa dosis ini harus diencerkan dengan infus dextrosa 5%. Jadi volume totalnya berapa itu? Ya, untuk dosis si anak tadi yang 15 mili ekivalen yang tadi kita hitung 15 kilo itu kan 15 mili ekivalen. Untuk 15 mili ekivalen ini volume yang seluruhnya jadi berapa gitu. Ya, itu yang ditanya tadi, ya. Di sini diketahui kalau dia 1 liter infusnya itu konsentrasinya kan 20 ekivalen. Nah, sekarang kalau dia dosisnya 50 mili ekivalen berarti berapa liter? Berapa mili? Kan gitu. Ya. Jadi kalau dia 15 kan berarti 15 dibagi dengan
20 kali 1 liter. Jadi dibuat jadi mili berarti kali 1000. Ya kan? 1 liter kan 20. Sekarang dia perlunya cuma 15. Jadi nggak sampai 1 liter kan? Jadi berapa? Yaitu 15 dibagi 20 kali 1 liter. 1 liter itu berapa? 1000 mili. Jadi kali 1000 dapatlah mililiternya, yaitu 750 mili. Ya. Jadi kalau 20 mili ekuivalen kan 1000 mili. Kalau dia memerlukan hanya 15 berarti 750 mililiter. Ya, jawaban yang B-nya. Nah, pertanyaan yang C adalah berapakah laju pemberian infus dalam mililiter per menit? Nah, jadi dia tanya laju infusnya dalam 1 menit itu berapa mililiter, ya kan? Nah, diketahui tadi kalau dia apa 750 ml infus tadi, dia infusnya berapa lama? 6 jam. Dan ini kan diketahui kan si anak ini menerima infusnya selama 6 jam untuk menghabiskan volume yang totalnya 750 mili. Nah, jadi kalau 750 mili itu 6 jam, berarti kalau per menitnya berapa mili? Ya gampang kan? Tinggal jamnya dirubah menjadi tadi tinggal jamnya dirubah menjadi menit. Jadi harus dibagi dengan 60. Ya. Jadi 750 itu dalam 6 jam kan? Jadi kalau jamnya dirubah menjadi menit, maka dibagi dengan 60 menit. Ya. Jadi 750 mililiter dalam 8 jam. Kalau per jamnya berapa? Berarti 750 dibagi 6, kemudian per jamnya dirubah lagi menjadi menit, maka dibagi dengan 60. Jadi jangan terbalik ya. Kalau ditanya per menitnya, maka harus dibagi dengan 60. Maka dapatlah 2,08 mililiter per menit atau digenapkan jadi 2 mililiter per menit. Jadi kalau dia 750 ml dia perlu 6 jam. Tapi kalau dalam 1 menit dia menghabiskan 2 ml. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kemudian soal berikutnya adalah mana tadi ya? Lagi lompat ini. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seorang pasien harus menerima 2 mg bupivakain atau markain namanya, ya. Obatnya per hari. Jadi 1 hari itu harus menerima 2 mg. Melalui pompa intratekal. Konsentrasi bupivakain dalam reservoir pompa adalah 0,25% dengan volumenya 50 ml. Sekarang pertanyaannya, berapa seharusnya laju infus untuk pompa ini dalam mililiter per jam? Jadi laju alir itu bisa mililiter per jam, bisa mililiter per menit, atau tetes per menit, dan segala macam. Yang ditanya adalah mililiter per jam. Ya. Nah, apa yang diketahui? Di sini diketahui bahwa dosisnya kalau dia 1 hari itu perlu 2 mg. Ya kan, 2 mg. Sedangkan yang tersedia adalah obat yang 0,25%. 0,20% itu artinya 0,25 gram dalam 100 mili. Atau dalam 100 mili itu ada 0,25 gram. Itu artinya kan? Ya, dalam 100 mili ada 0,25 gram. Ya kan? Sedangkan di sini yang 2 miligram ini itu memerlukan berapa mili kan gitu kan? Dalam 0,25 gram dia 100 mili, ya kan? Untuk 2 miligram berapa mili? Ya, dirubah dulu menjadi gram supaya bisa kita bandingkan kan? Jadi miligramnya dirubah menjadi gram, maka dibagi dengan 1000, kan gitu kan? Perharinya ini miligramnya kan per hari. Jadi perharinya itu dibagi dengan 1000, berarti 2 dibagi 1000 kan? Jadi berapa? 2 bagi 1000 0,002 lah kan, 0,002 gram. 0,002 gram ini berapa mili? Sedangkan 0,25 gram itu 100 mili. Berarti kalau ada sekian gram berarti 0,002 gram dibagi dengan 0,25 dikali dengan 100 mili. Ya. Jadi 100 ini datangnya dari 0,25% tadi. Ya, dalam 100 mili ada 0,25 gram.
sehingga dapatlah mililiternya dalam per hari, ya kan? Dalam per hari. Nah, sekarang yang ditanya adalah mililiter per jam. Ini sudah dapat mililiter per harinya, ditanya mililiter per jam. Jadi harinya dirubah menjadi jam, maka dibagi dengan 24. Sehingga dapatlah 0,033 mililiter per jam. Ya, jadi jangan terbalik ya. Kalau sudah dapat mililiter per harinya, mau dirubah menjadi jam, maka harus dibagi 24. Tapi kalau diketahui dia per jamnya, mau dicari yang per harinya, maka dikalikan dengan 24. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jangan terbalik ya. Yang penting Anda harus mengerti bagaimana ininya kan gitu. Oke. Soal nomor 12 ya. Seorang dokter meminta cefalotin natrium dalam vial 2 gram untuk ditambahkan pada 500 ml infus dextrosa 5%. Jika laju pemberiannya 125 ml per jam, berapa miligram cefalotin natrium yang akan diterima pasien per menit? Nah, ya. Jadi harus kita tahu dulu apa yang ditanya, apa yang dijawab. Apa yang ditanya, apa yang diketahui kan gitu ya. Diketahui bahwa lajunya kalau dalam 1 jam dia masuk 125 ml infusnya, ya kan? Nah, di dalam 2 gram itu ada 500 ml dalam 500 ml dextrosa 5%. 2 gram itu 500 ml, ya kan? Nah, sekarang di 125 ml itu menghabiskan waktu 1 jam, ya kan? Ya, pertanyaannya kan per menit, jadi jamnya harus dirubah menjadi menit. Kan ditanya di sini berapa miligram pasien yang per menit, maka jamnya dirubah menjadi per menit dulu. Kalau mililiter, berapa mililiter per menit kan gitu kan? Karena diketahui di sini mililiter per jam, jadi mau dirubah menjadi menit, maka dibagi dengan 60, berarti ada 125 per 60 menit, ya kan? Mililiter per menitnya ya, per menitnya 125 per 60 mililiter per menitnya. Sudah dapat mililiter per menitnya, sekarang tinggal mililiternya rubah menjadi miligram. Kan ditanya miligram kan? Ini kan dapatnya mililiter. Dalam sekian mililiter per menitnya berapa miligram? Jadi mililiter dirubah menjadi miligramnya. Maka diketahui apa di sini? Diketahui kalau dalam 2 gram dia 500 mili. Jadi kalau ada sekian mililiter berapa gram kan gitu kan? Ya. Jadi coba dikalikan 125 bagi 60 jadi berapa? Bisa nggak dibagi? 125 bagi 60 dapatnya berapa? Misalnya kan X gitu ya. Dalam X ini kan berarti kan mililiter di sini kan. Dalam X mililiter per menit ini dicari dulu berapa gramnya kan. Ya, berarti 125 ini dapat mililiternya dibagi dengan 500 kali 2 gram. Dalam 500 dia 2 gram. Ada sekian mililiter berapa gram? Jadi bagi dengan 500 kali 2 gram. Ya kan? Sudah dapat gramnya karena pertanyaan miligram, maka kita rubah menjadi miligram. Ya kan? Nah, jadi kalau dapat gramnya dirubah menjadi miligram, kita kalikan dengan 1000. Ya. Maka dapatlah miligram per menit. Ya. Jadi yang penting kalau diketahui jam, kita rubah dulu per menit, karena yang ditanya adalah per menit. Kemudian setelah dapat mililiternya, kita rubah menjadi gram dulu. Diketahui kalau 500 mili 2 gram. Kalau ada sekian mili berapa gram? Kalikan dengan bagi 500 kali 2, dapat gramnya. Setelah dapat gramnya, yang ditanya miligram, maka gramnya dirubah menjadi miligram. Nah, gitu aja ya. Jadi itu yang penting Anda harus tahu kuncinya bagaimana merubahnya gitu. Ya, jangan terbalik ya. Oke. Kalau ada yang kurang tanya kurang mengerti boleh tanya ya. Silakan kalau ada yang kurang apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut aja. Sekarang yang 13 nomor selanjutnya dosis ipeminum silastatin ya. Untuk seorang pasien pediatrik ya adalah dosisnya untuk anak-anak, berarti kan pediatri itu anak-anak.
itu 20 mg per kilogram setiap 6 jam. Q6H itu artinya setiap 6 jam diberikan dosisnya 20 mg per kilogram berat badan, diberikan secara intravena selama 30 menit. Ya. Nah, ada tersedia injeksi yang sama, yaitu dalam pil yang di mana jumlahnya adalah 200 mg yang diencer dengan 100 ml NaCl 0,9% yang diberikan pada anak yang beratnya 24 pon. Nah, sekarang pertanyaannya berapa laju alirnya dalam tetes per menit, ya kan? Jika infusnya diatur ya 60 tetes per mililiter. Jadi dalam 1 mililiter itu infusnya sebanyak 60 tetes yang masuk gitu. Nah, jadi dalam tetes per menit ini yang ditanya, yang diketahui tetes per mililiter. Kan gitu kan? 60 tetes per mililiter. Nah, jadi sekarang apa yang diketahui? Diketahui 20 mg per kilogram berat badan. Ya kan? Nah, jadi kalau dia 24 pon, ya kan? 24 pon. Nah, itu berapa itu apanya miligramnya kan gitu. Ya kan? Kalau dia 250 mg, ya kan? Ini diencerkan menjadi 100 ml dengan SL diberikan pada anak yang bobotnya 24 pon. Ya kan? Nah, 1 kilo ini adalah 2,2 kalau dari pons itu atau LBE ya LB pons itu dirubah menjadi kilogram dibagi dengan 2,2 ya kan, jadi dirubah menjadi kilogram maka dibagi dengan 2,2. 24 pon itu dibagi dengan 22 pon maka dapatlah kilogramnya. Nah, setelah dapat kilogram sekian kilogram, berarti 24 bagi 2,2 itu sekian kilogram kan beratnya. Sekian kilogram ini berapa miligram kan gitu kan? Bobot si anak yang bobotnya 24 pon itu berapa miligram? Kan dirubah dulu jadi kilogram dulu kan ini ponnya. Sudah dapat kilogramnya karena 1 kilo 24 miligram berarti harus kalikan dengan 20 kan. Sekian kilogram beratnya itu berarti kalikan dengan 20 mg dosisnya. Berarti untuk si anak yang 24 pon itu memerlukan dosisnya 218,18 mg. Ya kan? Itu dosisnya. Dan ini diberikan selama 30 menit. Jadi 218,18 mg itu diberikan 30 menit. Kalau per menitnya berapa? Berarti dibagi dengan 30. Jadi 218,18 mg per 30 menit per menitnya ya, per menitnya sekian bagi 30. Dapatlah miligram per menitnya. Kemudian karena yang ditanya adalah tetes per menit kan. Jadi miligramnya itu kita hitung dulu karena yang diketahui adalah tetes per mililiter. Ya kan? Tetes per mililiter. Jadi diketahui bahwa kalau 200 mg itu 100 ml. Dalam 100 ml itu ada 200 mg. Dalam 100 ml itu ada, diketahui kan di sini, ada 200 mg. Sedangkan kita dosisnya tadi si anak itu adalah sekian miligram. Ya kan? Ada sekian miligram. Jadi berapa mililiter ini? Ya kan? Berapa mililiter? Dari miligramnya kita rubah menjadi mililiter dulu. Yaitu berapa? Yaitu sekian miligram dibagi dengan 250 kali 100. Ya. Ini yang diketahui kan 250 mg dalam 100 mili. Berarti dari miligram ini kita rubah dulu menjadi mililiter. Yaitu dibagi dengan 250 kali 100. Setelah dapat mililiternya, baru kita cari tetesnya karena yang ditanyakan tetes per menit. Jadi dari mililiter ini kita rubah menjadi tetes. Diketahui 1 mili 60 tetes. Jadi kalau ada sekian mililiter berapa tetes? Tinggal kalikan dengan 60. Ya. Ini kan dapatnya mililiter nanti di sini, baru kalikan dengan 60 tetes, maka dapatlah tetesnya per menit. Ya.
Jadi 174,55 atau digenapkan jadi 175 tetes per menit. Ya, ya bisa dimengerti ya kira-kira ya. Kalau nggak mengerti boleh tanya ya. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi ya nomor berikutnya. Obatnya adalah natrium nitroprusid ya, di mana dia diberikan infus yang 250 ml mengandung 50 mg ya, dicampur dengan infus dextrosa 5% 250 mg, di mana obatnya adalah 50 mg dalam infus 250 ml ya. Oke. Nah, sekarang di sini katakan dosisnya dimulai. Jadi start up. Jadi dosis mula-mulanya adalah 1,3 mcg per kilogram per menit. Berarti ini untuk si anak ya, dosisnya itu 1,3 mcg per kilogram per menit. Di mana si anak ini beratnya adalah 14,5 kilo. Berat badannya ya, 14,5 kilo. Pertanyaannya berapa laju alir untuk infus ini yang satuannya yang diminta adalah laju alirnya mililiter per jam ya. Jadi laju alirnya mililiter per jam. Nah, jadi apa yang diketahui di sini yaitu berat pasien 14 kilo, ya kan? Dosis 1,3 mcg per kilo per menit. Berarti kalau 14,5 kilo dosisnya berapa? Yaitu 14,5 kali 1,3 mcg, ya. Nah, kalau per kilonya 1,3, kalau 14,5 berapa ya? 14,5 kali 1,3 mcg per menit. Ya, inilah dosisnya si anak tadi yang 14 kilo. 14,5 kilo yaitu 18,85 mcg per menit. Ini dosisnya ya si anak tadi. Nah, ini mcg per menit. Yang ditanya mililiter per jam. Ya kan? Berarti mcg-nya kita rubah dulu menjadi per menitnya dirubah menjadi mcg per jam dulu. Karena kan per jam yang ditanyakan. Jadi mcg per menit dirubah menjadi mcg per jam dulu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu per menit dirubah menjadi per jam, maka dikali dengan 60. Ya, bukan dibagi ya, dikali. Kalau per menitnya rubah menjadi per jam, maka dikali dengan 60. Dapatlah 1131 mcg per jam. Jadi kalau 1 menit 18,85, kalau 1 jam memerlukan dosisnya 1131 mcg. Ya. Sudah dapat mcg per jam, yang ditanyakan mililiter per jam. Jadi mcg-nya harus dirubah menjadi mililiter. Ya, bagaimana caranya? Yaitu di sini diketahui apa? Diketahui kalau 50 mg dia 250 mili, ya kan? 50 mg 200 mg. Jadi kita mau bandingkan ini, ya kan? 50 mg itu kita buat jadi mcg dulu, ya kan? Karena baru bisa kalau satuannya nggak sama nggak bisa kita bandingkan kan? Jadi 50 mg-nya kita rubah menjadi mcg, yaitu 50 kali 1000 mcg. Ya kan, berarti 50.000 mcg itu volumenya 250. Jadi kalau ada 1131 mcg, berapa volumenya? Bisa dicarikan X ya. Jadi 50.000 mcg 250. Kalau dia 1131 mcg berapa X-nya? Maka X-nya bisa dicari. Ya. X-nya sama dengan 5,655 ml. Ya. Jadi berarti jawabannya adalah 5,655 ml per jam. Ya. Tadi kan sudah kita rubah menjadi jam kan 1131 ini. Ya, jadi sudah ini dapatnya mililiter sehingga 5,655 ml per jam. Ya. Oke. Nah, untuk soal berikutnya ya, jadi kita latihan-latihan terus ini soalnya ya. Yang berikutnya adalah diketahui dokter meminta pasien diberikan KCl 20 ml ekivalen dalam infus 500 ml dextrosa 5%. Infusnya diberikan selama 8 jam. Untuk menghabiskan 500 ml itu infusnya memerlukan waktu 8 jam. Di mana laju airnya adalah 1 ml itu 20 tetes. Sekarang ditanya
berapa laju alirnya dalam mililiter per jam. Jadi artinya yang 20 tetes mililiter ini dirubah menjadi mililiter per jam. Ya kan? Nah, jadi mililiter per jam. Jadi yang 500 mililiter ini 8 jam, sekarang ditanya mililiter per jam. Nah, gampang kan? Kalau 8 jam dia 500 mili. Kalau dia 1 jam berapa mili? Ya tinggal dibagi 8, ya kan? Kalau dia 8 jam kan habisnya 500. Kalau 1 jam berapa? Ya 500 dibagi dengan 8. Ya, jadi dari 1 jam itu adalah 62,5 liter. Ya, gampang kan hitungnya? Nah, pertanyaan kedua adalah laju alirnya dalam tetes per menit. Nah, jadi ini ada rumus. Ya, kalau menghitung laju air tetes per menit itu sama dengan volume infusnya berapa mili. Di sini volume infusnya berapa? 500. Kali tetes per mililiternya. Berapa tetes per mililiter? Diketahui 20. Masukkanlah 20 kan? Ya, tetes per mililiternya 20. Dibagi dengan waktunya dalam menit. Nah, waktu dalam menit. Waktunya berapa? 8 jam. 8 jam itu berapa menit? 8 kali 60. Di sini kan waktunya menit, maka jamnya dirubah menjadi menit. Jadi 8 kali 60. Ya, jadi berarti 500 kali 20 dibagi dengan 8 kali 60. Dapatnya 20,8 tetes per menit. Nah, jadi bisa masukkan rumus ini gitu ya, gampang. Tinggal dapat tetes per menitnya. Nah, untuk soal yang berikutnya adalah di sini ada resep ya, injeksi 1 liter 1000 mili dextrosa 5%, juga waktunya memerlukan 8 jam. Sekarang yang diketahui adalah 1 mililiter itu 10 tetes laju alirnya. Yang ditanya berapa tetes per menit. Jadi dirubah jadi tetes menit per menit kan gitu ya. Tadi udah di ini soalnya kan tetes per menit itu adalah volume kali tetes per mililiter dibagi dengan waktu per menit. Nah, jadi volumenya berapa? 1000. Tetes per mililiternya berapa? 10, ya kan? Menitnya berapa? Karena 8 jam, jadi 8 jamnya dirubah jadi 6 dari menit dikali dengan 60. Ya, jadi 1000 kali 10 dibagi 8 kali 60. Maka dapatlah 20,8 tetes per menit. Ya, tinggal dimasukkan rumus tadi kan gampang. Ya, volume infus kali tetes per mililiter dibagi dengan waktu dalam menit. Nah, itu rumusnya, kuncinya di situ. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ya, ada resep ampicillin natrium ya 175 mg dalam 100 ml larutan infus NaCl 0,9%. Ya. Diinfus selama 15 menit dan diulangi setiap 6 jam. Ya. Di mana laju tetesnya kalau 1 mili itu 20 tetes per mililiter. Nah, sekarang pertanyaannya berapa laju air dalam mililiter per menit? Nah, sama seperti tadi juga kan? Kalau dia 100 ml menghabiskan waktu 15 menit. Jadi kalau per menitnya berapa ya? Tinggal dibagi 15 kan? 100 dalam 15 menit. Jadi kalau per menitnya ya berarti 100 dibagi dengan 15. Maka dapatlah 6,67 ml per menit. Ya, gampang kan? Nah, pertanyaan B lagi. Berapa laju air dalam tetes per menit? Nah, masukkan lagi ke rumus tadi kan, yaitu volume infus berapa? 100. Terus tetes per mililiternya berapa? 20, ya kan? Waktunya dalam menit. Waktunya menit berapa? 15. Nah, masukkan. Jadi dapatlah laju alir kan dalam tetes per menit, yaitu 133,33 tetes per menit. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini ada lagi soal ya, ini yang lebih rumit lagi kan soalnya. Tapi kalau mengerti sih nggak rumit ya. Seorang pasien dengan luas permukaannya 1,5 mm pangkat 2. Nah, jadi Anda sudah belajar mungkin ya menghitung dosis berdasarkan luas permukaan. Ada kan? Jadi dosis itu bisa menghitung berdasarkan berat badan, ya,
bisa berdasarkan umur, bisa juga berdasarkan luas permukaan, ya. Jadi bisa. Yang ini contoh soal yang berdasarkan luas permukaan. Pasien itu 1,5 meter pangkat 2, di mana dosisnya adalah 7,5 miligram per meter pangkat 2 per jam. Obatnya adalah sitaraban. Ya. Pertanyaannya, berapa tetes per menit infus yang IV yang mengandung sitarabin itu yang 100 miligram per liter harus diberikan. Jika infusnya diatur yaitu 20 tetes per mililiter. Jadi yang diketahui 1 liter 20 tetes, kemudian obatnya ya luas permukaan si dosis siana ini 1,5 itu adalah 7,5 miligram per meter pangkat 2 per jam. Nah, tinggal kita hitung dosisnya. Kalau dia per meter pangkat 2, 7,5 miligram. Jadi kalau dia 1,5 meter pangkat 2, ya tinggal kalikan 1,5 kan? Berapa miligram dia kan? Jadi 7,5 kali 1,5. Berarti 11,25 miligram per jam. Ya. Jadi untuk luas permukaan si pasien yang 1,5 itu, meter pangkat 2, dia dosisnya perlu 11,25 miligram per jam. Nah, setelah dapat dosisnya, kita miligram itu dirubah dulu menjadi mililiter per jam, ya kan? Mililiter per jam. Nah, jadi 11,25 miligram itu per jam, ya, dirubah menjadi mililiter. Di sini diketahui walau 1 liter itu 100 miligram. Atau 1000 mililiter itu 100 miligram. Jadi kalau ada sekian miligram, itu berapa mililiter? Berarti tinggal kita bagikan 100 miligram, 11,25 miligram per 100 kali 1000. Ya kan? Nah, dalam 1000 itu ada 100 miligram. Jadi kalau ada 11,25 miligram itu berapa mililiter? Yaitu 11,25 dibagi dengan 100 kali 1000 mililiter. Maka dapatlah 112,5 mililiter ya, per jam. Itu sudah dapat mililiter per jam. Kemudian yang ditanya adalah apa? Berapa tetes per menit? Nah, tetes per menit, ya kan ditanya. Sekarang diketahui di sini kalau dia 1 jam, kan tadi sudah dapat kita 1 jam itu 112,5 mili. Ini kan kita dapatkan kalau 1 jam dia 112,5 mili. Sedangkan 1 mili itu diketahui 20 tetes. Jadi kalau 112,5 mili itu berapa tetes? Yaitu kalikan dengan 20 tetes. Berarti dapatlah ini tetes per jamnya. Ya kan 112,5 ini kan masih per jam. Jadi 112,5 kali 20 tetes per jam. Ya. Dalam 1 jam itu dapat adalah 112,5 kali 20 tetes. Setelah dapat tetes per jamnya, yang ditanya kan tetes per menit kan? Yang ditanya tetes per menit. Jadi per jamnya ini dirubah menjadi menit. Maka dibagi dengan 60. Ya. Jadi 112,5 kali 20 dibagi dengan 60 tetes per menit. Maka dapatlah 37,5 tetes per menit. Ya. Nah, gampang aja kan? Oke. Sekarang kita lihat lagi yang satu lagi ya soalnya. Anda menerima pesanan yang obatnya adalah amrinon laktat, ya, yaitu 200 miligram obatnya dimasukkan dalam infus normosalin 100 ml. Ya. Larutan ini diberikan untuk pasien yang beratnya 173 pon. Ya. Dengan laju alirnya adalah dengan laju pemberian atau dengan dosisnya maksudnya di sini adalah 7,5 mikrogram per kilogram per menit. Ya. Sekarang pertanyaannya berapa laju alirnya dalam mililiter per jam? Nah,
Jadi kita harus tahu yang mana yang diketahui, mana yang ditanya, kan gitu kan. Yang diketahui di sini dosis si anak itu 7,5 mikrogram per kilogram per menit. Sedangkan si anak ini beratnya 173 pon. Jadi kita harus cari dulu dalam kilogram ponnya, karena dosisnya dalam per kilogram kan. Jadi 173 pon itu berapa kilo? Yaitu 173 dibagi dengan 2,2. Maka dapatlah kilonya. Setelah dapat kilonya, tinggal kita kalikan dengan 7,5. Ya, 1 kilo 7,5. Kalau ada sekian kilo, berarti sekian kilo kali 7,5. Berarti dapatnya 589,77 mikrogram per menit. Nah, dosisnya. Jadi untuk dosis si anak yang 173 pon itu yaitu 589,77 mikrogram per menit. Ya kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah mililiter per jam. Jadi mikrogramnya harus dirubah menjadi mililiter per jam. Mikrogram per menitnya dirubah menjadi mililiter per jam. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat di sini yang diketahui apa? Dalam 100 mililiter ada 250 miligram. Ya kan? Ada 250 miligram. Sedangkan di sini yang diketahui mikrogram. Kita membandingkan dengan 250 miligram, berarti mikrogramnya harus dirubah dulu menjadi miligram. Kalau nggak bisa dibandingkan kan, satuannya harus sama. Jadi kita rubah dulu mikrogram menjadi miligram, yaitu dibagi dengan 1000. Ya, jadi 589,77 mikrogram dirubah jadi miligram dibagi dengan 1000. Dapatlah miligramnya. Setelah dapat miligramnya, baru kita bisa bandingkan dalam 100 ml ada 250 mg. Jadi kalau ada sekian miligram, berapa mililiter? Yaitu dibagi dengan 250 dikali dengan 100 mililiter. Maka dapatlah mililiternya. Setelah dapat mililiternya, kita kan mau diminta mililiter per jam. Nah, sedangkan di sini masih per menit, ya kan? Tadi miligramnya kan masih per menit. Jadi kita berubah menjadi per jam dulu. Kalau mau dirubah menjadi per jam, maka harus dikali dengan 60. Diingat jangan terbalik. Kalau ya per menit mau dirubah jadi per jam, maka harus dikali dengan 60. Sehingga dapatlah mililiter per jamnya, yaitu 14,15 mililiter per jam. Atau digenapkan saja menjadi 14 mililiter per jam. Ya, oke, masih bisa dipahami ya? Gimana, Farhan? Apa sudah ngantuk semua ini? Tidur? Farhan? Izin Prof, iya bisa Prof. Bisa ya, masih bisa ditangkap ya? Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Sekarang untuk obat parenteral ini mungkin kaitannya dengan praktikum Anda kan sudah ada kemarin itu ya, ada rekonstitusi. Jadi umumnya obat-obat yang tidak stabil itu disediakan dalam bentuk serbuk sehingga dia direkonstitusi ya. Rekonstitusi itu artinya penambahan suatu pengencer, suatu larutan pengencer yang tujuannya supaya menghasilkan konsentrasi tertentu. Jadi pengencernya bisa tambah NaCl atau injeksi yang lain. Ya, sehingga dia bentuk serbuk tadi menjadi suatu larutan atau suspensi baru bisa diinjeksikan. Kalau serbuk kan nggak bisa diinjeksikan kan, jadi dia harus diencerkan dulu. Ya, itu namanya rekonstitusi. Mungkin sudah ya praktikum sudah ada. Dan di dalam etiketnya harus ditulis berapa sih pengencer yang ditambahkan sehingga konsentrasinya menjadi berapa. Nah, itu biasanya yang harus apa. Nah, pengencernya di sini biasanya itu pakai NaCl, tapi harus ingat ada juga obat-obat yang nggak bisa kita pakai NaCl. Kenapa? Misalnya contoh, ini eritromisin. Eritromisin itu nggak bisa kita tambahkan NaCl. Kenapa? Karena kalau kita diencerkan dengan NaCl 0,9%, itu eritromisin serbuknya akan menggumpal. Tidak bisa dia campur dengan NaCl, akan menggumpal dia. Sehingga khusus untuk eritromisin dia harus pakai air
injeksi yang steril, Aqua Pro injeksi yang steril, ya. Dia rekonstruksinya harus pakai Aqua Pro injeksi yang steril. Jadi tidak semua boleh ditambah dengan NaCl, harus tahu kita sifat obatnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana Anda melakukan rekonstruksi ya. Ini contoh saya ambil oxacycline ya. Di sini oxacycline-nya bentuk serbuk ya. Nah, jadi dia di sini dikatakan bahwa di sini contohnya misalnya ya ada ditulis ini. Misalnya ditambahkan 2,7 ml air steril untuk injeksi ya. Jadi dia mengandung 500 mg oxacycline, di mana ketika mau dipakai dia harus diencerkan dengan 2,7 ml Aqua Pro injeksi steril ya. Nah, di sini nih. Jadi caranya seperti ini. Jadi misalnya kita ambil dulu Aqua Pro injeksinya, ini misalnya ya, yang pertama ini gambar yang pertama pakai sweet misalnya ya. Jadi yang botol ini adalah mulailah dengan menambahkan 2,7 ml udara ke dalam air steril untuk injeksi. Ya, jadi kita pakai sweet, kita masukkan udaranya sebanyak 2,7 ml. Jadi 2,7 itu dihitung dari ininya ya, jangan salah ya. Hitung dari ujung apanya, ini dari ujung yang dekat ke ininya ya, ke jarumnya, jangan terbalik. Jadi bacanya dari atas ke bawah. Ini di bawah kan 1 mili, 2,7 sampai ke atas ya. Ini speednya kan 3 mili, berarti 2,7 itu dari sini ya, 1 naik ke atas, 2,7 ya. Jangan terbalik menghitungnya. Nah, ini kita masukkan dulu mula-mula udara 2,7, kita hisap dulu kita tambahkan udara, berarti kita masukkan udara. Nanti kemudian dibalikkan ini aqua sterilnya, ini vial tadi, Aqua Pro injeksinya, balikkan baru kita hisap pakai ini. Nah, jadi hisapnya tentu terbalik jadinya kan, kita hitungnya pasti dari atas ke bawah ini 1, 2, 2,7. Jadi jangan sampai habis, sampai 3 di bawah. Itu kalau sampai habis tuh dia 3 mili. Jadi sampai angka 2,7 aja. Kita ambil Aqua Pro injeksinya, kemudian baru kita masukkan ke serbuknya. Ini yang warna kuning C ini adalah serbuknya. Ya, serbuknya kita masukkan speednya ke serbuknya, kemudian baru dah terbentuk larutan terakhirnya ini. Ya, untuk membuat 500 mg obat dalam 3 mili. Jadi ini dalam 3 mili ya, dengan tambahkan obat tadi menjadi 3 mili volumenya. Ini semuanya larutan obatnya. Ya, yang warna kuning ini yang terakhir ini. Ya, kira-kira seperti itu gambarnya secara skemanya ya. Nah, lanjut ini adalah contoh perhitungan ya. Misalnya seorang dokter ya menurut resep penisilin G 400.000 unit secara intramuskuler setiap 6 jam. Ya. Ini permintaan si dokternya ya, penisilin G 400.000 unit. Nah, dosis harus diberikan dalam volume 1 ml agar sedikit mungkin menimbulkan rasa nyeri. Jadi volume yang disuntik adalah 1 ml. Tapi di dalam penisilin ini biasanya kan dalam bentuk serbuk ya, di dalam kemasan vial. Nah, di dalam kemasan vial itu penisilin G yang tersedia adalah 5 juta unit. Jadi tidak ada yang 400.000 unit, tapi yang ada adalah 5 juta unit. Nah, di situ ditulis kalau yang 5 juta unit itu di vial itu ditulis kalau mau diencerkan boleh ditambahkan dengan 18 ml pelarut. Nah, setelah ditambah 18 ml pelarut, konsentrasinya menjadi 250.000 unit per mililiter. Ya, setelah ditambahkan pelarutnya 18 mili, maka konsentrasi larutan yang dihasilkan adalah 250.000 unit per mililiter. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk mendapatkan 400.000 unit ini, berapa sih pelarut yang diperlukan? Ya kan kita kan mau perlunya yang diperlukan si pasien ada 400.000 unit. Nah, jadi berapa pelarut yang ditambahkan gitu? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang pertama tentu kita harus hitung dulu. Misalnya kalau dia 5 juta tadi, 5 juta unit tadi, ya
Kalau dia dibuat menjadi 250 unit per 1 mili, berarti kalau 5 juta unit itu kalau ditambahkan dengan pelarutnya, maka volume totalnya menjadi berapa? Ya kan? Kalau ditambahkan 18 mili, maka untuk yang 5 juta tadi, itu jadi volumenya semua jadi berapa? Kita hitung dulu gitu. Ya, karena diketahui kalau 1 mili kan 250. Berarti kalau 5 juta unit jadi volumenya jadi berapa? Yaitu sama dengan 5 juta bagi 250.000, berarti 20 mili. Ya. Jadi setelah ditambahkan 18 mili pelarut, volume totalnya menjadi 20 mili untuk yang 5 juta tadi. Berarti kalau kita tahu ini 20 mili volume total, berarti volume obatnya kan bisa tahu kan? Ya. Volume pelarutnya kan 18 mili. Volume setelah ditambahkan pelarut dengan obatnya 20 mili. Berarti volume obatnya berapa? Yaitu 20 dikurangi 18. Berarti volume obatnya serbuk tadi adalah 2 ml. Ya. Nah, setelah dapat volume obatnya, kita cari dulu ya untuk konsentrasi yang 400.000 unit ya yang diinjeksi itu volumenya 1 mili. Kalau 1 mili dia 400.000 unit. Jadi kalau dia 5 juta unit itu berapa mili dia? Ya kan? Kalau dia 400.000 unit kan 1 mili. Kalau dia 5 juta unit berapa mili dia? Volume total menghasilkan konsentrasi yang diinginkan yaitu 5 juta dibagi dengan 400.000 kali 1 mili berarti 12,5 mililiter. Ya kan? 12,5 mililiter. Untuk mendapatkan yang 400.000 unit dari yang 5 juta tadi itu volume totalnya 12,5 mililiter. Nah, 12,5 mililiter itu yang harus kita hasilkan setelah diencerkan. Nah, kita tahu bahwa serbuk tadi, obat tadi volumenya 2 mili. Sedangkan kalau ditambahkan dengan pelarut, dia menghasilkan 12,5. Maka volume pelarutnya bisa dihitung nggak? Bisa lah kan, volume pelarut dengan serbuk 12,5. Volume serbuk 2. Berarti pelarutnya berapa? 12,5 dikurangi 2. Maka dapatlah volume pelarutnya jadi 12,5 kurang 2 berarti 10,5 mililiter. Artinya harus ditambahkan aquaporinasnya 10,5 mililiter dari serbuk yang 5 juta unit tadi untuk menghasilkan konsentrasi penisilin G-nya 400.000 unit per mililiter. Itu ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi Anda sebagai apoteker harus tahu menghitungnya gitu. Ya, supaya bisa berikan pada pasien. Itu adalah tugas Anda sebagai apoteker. Nah, soal yang berikutnya adalah suatu botol suspensi oral. Jadi ini oral ya, bukan injeksi lagi, ini oral. Amoxicillin ya. Ini memerlukan penambahan 60 liter air murni untuk memberikan 100 ml suspensi. Ya kan? Nah, berapa volume untuk dosis yang 165 mg untuk produk dengan konsentrasinya 250 mg per 5 ml. Jadi ini dosisnya 165 mg ya. Ditanya berapa mili volumenya ya, sedangkan diketahui kalau 5 mili itu 250 mg. Bisa ditarik kan? Jadi kalau 250 mg 5 mili, kalau 165 mg berapa? X mili. Maka X-nya bisa dicari, yaitu X-nya sama dengan 165 bagi 250 kali 5 mili, yaitu sama dengan 3,3 mililiter. Jadi kalau 250 dia 5 mili, kalau 165 3,3 mililiter. Ya. Nah, kemudian agar volume mudah diukur, maka 1 sendok teh itu 5 mililiter. Maka produk rekonsili memberikan 156 mg per 5 mililiter. Nah, jadi kalau dia 165 mg tadi kan memerlukan 3,3 mili. Tapi di sini katanya kan sulit ya, 3,3 mili itu
Kalau 1 sendok teh biasanya kan 5 mili, maka digenapkanlah jadi 5 mili dia, 3,3 tadi. Jadi berarti 165 miligram itu 1 sendok teh ya, 1 sendok teh obatnya itu 165 miligram. Nah, sekarang pertanyaannya, hitunglah total jumlah miligram amoxicillin dalam botol ya, dalam botol. Itu ya. Ya, berapa miligram amoksilinnya ya dalam 100 ml suspensi tadi dalam botol kan, dalam 100 ml suspensi itu amoksilinnya jadi berapa gitu ya kan, dalam 100 ml. Sedangkan diketahui kalau dalam 5 ml dia 250 mg ya kan, dalam 5 ml 250 mg atau 250 mg dalam 5 ml. Kalau dalam 100 mili berapa miligram? Ya kan? Berarti 100 dibagi dengan 5 kali 250. Ya, dapatnya 5.000 miligram per botol. Ya, ini yang ditanya. Ya, berapa miligram dalam botol? Botol tadi kan 100 mili kan? Nah, itu yang ditanya. Kalau 5 mili 250, berarti kalau 100 berapa? 100 dibagi 5 kali 250, berarti 5.000 miligram. Pertanyaan yang kedua adalah, hitunglah jumlah mililiter yang diperlukan dari jumlah obat ini untuk memberikan suatu konsentrasi 165 mg per 5 mililiter. Nah, yang ditanya jumlah mililiternya, tadi udah dapat 5.000, ya kan? Dalam 100 mili dia 5.000 misalnya kan. Nah, kalau dia dibuat jadi 165 per 5 mili, berapa jadinya volumenya, ya kan? Tadi kan dianggap masih apa namanya ya, 250 itu 5 mili, 100 berapa miligramnya, dapat miligramnya. Sekarang dapat miligramnya ditanya berapa mililiter. Kalau misalnya 1 sendok teh 5 mili itu 165 miligram. Bisa dihitung nggak? Bisa lah ya. Jadi sama dengan X-nya yang ditanyakan miligramnya. Berarti X-nya sama dengan berapa? Yang dia 5.000 dibagi dengan 165 kali 5 mililiter. Ya, 5.000 bagi 165 kali 5 mililiter. Berarti sama dengan 152 mililiter. Ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah, hitunglah jumlah liter air yang diperlukan untuk memberikan volume akhir dari 152 mililiter. Di sini yang ditanya berapa pelarutnya kan gitu kan, supaya dapat volume akhirnya 152 ml. Ya. Jadi kita cari dulu obatnya. Ya, obatnya. Di sini diketahui bahwa untuk volume serbuk obatnya adalah 100 ml dikurangi 60 ml. Jadi sama dengan 40 ml. Ini volume obatnya. Sedangkan volume seluruhnya adalah 152 ml. Ya, di sini kan dikatakan ditambah 60 liter air kan, jadi 60 dari sini ini. Ya, jumlah suspensinya kan 100, airnya 60, berarti obatnya berapa? 100 dikurangi 60, jadi 40. Sedangkan volume keseluruhannya setelah dia dibuat jadi 165 per 5 mili, itu volume totalnya kan 152. Berarti 152 dikurangi pelarut obatnya, maka dapatlah volume pelarutnya, yaitu 112 mililiter. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk seterusnya lagi, ya, ada suatu infus intravena mengandung 10 ml larutan isoproterenol HCl, yaitu 1:5.000, ya, dan 500 ml injeksi dextrosa 5%. Jadi konsentrasinya dia dibuat dalam 1:5.000. Anda harus mengerti 1:5.000 itu apa gitu, ya. Nanti kita lihat di sini. Jadi pertanyaannya adalah, berapa laju alir untuk memberikan obat 5 mikrogram per menit dan berapa interval waktu yang diperlukan untuk pemberian seluruh infus, ya. Nah,
Kita lihat di sini bahwa kalau dia 10 ml larutan yang 1:5.000, ya, mengandung 2 mg obat 2000 mikrogram tergandung dalam satu volume yang 510 ml, ya. Jadi di sini kan injeksi deksrosanya 500, sedangkan infus untuk obatnya itu 10 mili. Berarti totalnya menjadi berapa? 510 kan gitu kan? 500 tambah 10 jadi 510, ya. Nah, 510 ya. Nah, di sini ya 1:5.000. 1:5.000. Jadi 1 gram dalam 5.000. Kalau 10 mililiter ya larutan 1:5.000. Itu artinya sama dengan 2 miligram obat, ya. Artinya dalam 2 miligram obat. 2 miligram obat itu sama dengan apa? 2000 mikrogram, ya. Jadi setelah dicampur dengan dextrosa berarti obatnya menjadi 2000 mikrogram dalam volume totalnya 510 mili, ya. Oke. Nah, sekarang yang diketahui adalah laju alirnya 5 mikrogram per menit. 5 mikrogram per menit berarti 5 mikrogram, ya, dalam 510 ml, di mana di dalam 510 ml ini, ya, itu berapa mililiter, kita cari dulu. 5 mikrogram per menit itu berapa mililiter, ya kan? Dalam 510 ml itu dia 2000 mikrogram. Tadi kan kita dapat 2000 mikrogram. Kalau dia 5 mikrogram berapa mililiter? Ya, 2000 mikrogram itu 510 mili. Berarti 5 mikrogram berapa mililiter? Yaitu 5 dibagi dengan 2000 kali 510. Maka dapatlah volumenya 1,275 mililiter atau 1,28 mililiter per menit. Ya. Nah, itu yang ditanyakan tadi kan waktunya. Nah, ditanya waktunya. Sekarang setelah dapat dia mililiter per menit, ya, dalam 510 mili dia ya berapa menit ya kan gitu. 1,28 mililiter itu per menit. Kalau ada 510 mililiter berapa menit ya? Kan gitu kan? Ini kan kita dapatnya kalau dalam 1 menit 1,28 mililiter. Untuk menghabiskan infus yang 510 itu berapa menit? Berarti 510 dibagi dengan 1,28 kali 1 menit. Ya kan, kalau 1 menit kan 1,28. Kalau 510 berapa? 510 dibagi dengan 1,28. Berarti 398,43 menit. Ya. Jadi kalau dibagi dengan 60 itu kira-kira 6,5 jam. Ya. Nah, itu jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua lagi, jika 10 miligram Izin, obat, Prof. ya, waktu Waktunya sudah habis. Iya, Prof. oh ya, oke lah ya. Jadi ya, nggak apa-apa nanti ini bisa baca sendiri aja lah ya untuk latihan-latihan ya. Ya, jadi nanti saya akan kirimkan ininya, materinya. Jadi materi ini bagus sekali. Nanti kalian ujian UK itu pasti ada soal yang seperti ini keluar gitu. Ya, UK ataupun OC misalnya. Ya, jadi mungkin demikian dulu ya karena waktu sudah habis. Izin, Sebentar Prof. ya, Mungkin boleh SS di akhir, Prof. ya. Screenshot di akhir, Prof. Maksudnya apanya? Screenshot untuk bukti apanya, Prof? Perkuliahannya, Prof. Yang sebelum selesai, Prof. Yang mana? Yang ini? Sekarang, Prof. Ini juga boleh Iya, tugas apa? atau apa? Nah, Iya. tugas nggak boleh ya, tugas ya. Ini tuh latihan-latihan aja, jadi Anda bisa kerjakan. Kalau nggak ngerti boleh tanya, ya. Jadi ini nggak perlu diserahkan, yang pertama aja diserahkan. Ini nggak perlu, ini untuk latihan-latihan kalian aja, ya. Nanti banyak sekali tugasnya, oke. Bisa kalian diskusi sama-sama aja ya, supaya bisa lebih ngerti gitu. Oke, sudah screenshotnya sudah Farhan.
Sudah, Prof. Sudah semua, Prof. Sudah, oke. Nah, jadi saya stop share aja ya. Tolong BAP-nya nanti ya, apa namanya, dikirim ke saya ya, supaya saya bisa laporkan ya. Oh iya, baik, Prof. Nah, fotonya sama yang kemarin ya, sekaligus ya. Jangan lama-lama, nanti saya lupa udah nggak bisa ambil lagi ya. Jangan lama-lama. Mungkin yang untuk apanya, absen yang apanya perlu diisi juga ya. Yang hard copy-nya nanti yang biasa itu perlu diisi lagi. Yang biasa cuma apa namanya, daftar Yang hadir offline, lulusan aja, Prof. ya nanti saya isi lagi kan. Ya, nanti diserahkan ke saya lagi kan. Kalau besok nanti jumpa Iya, Prof. di fakultas saja nanti ya, jumpa ya. Atau saya ambil aja nanti di apa ya? Bisa ya, di akademik ya. Eh, absennya lagi di rumah, Prof. Oh Saya gitu. lupa. Iya, Nah, Prof. nanti kamu serahkan ke akademik biar saya tanda tangan di sana gitu. Ya. Iya, baik, Prof. Ya, ya, oke ya. Ya. Iya, Prof. Nah, oke, saya leave ya. Oke, cukup sekian dulu. Prof, terima kasih banyak, Prof. Prof. Ya, ya, oke.